Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Mari kita berdoa. Allahumma ftah alaina hikmataka Wansyur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Nah, ini di ayat yang keempat surat An-Naba. Coba kita baca dulu supaya hafal ya. Dari ayat pertama sama-sama saja. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu ayat pertama? Amma yatasa'alun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun. Satu lagi ayat 5. Kalla summa ya. Saya'lamun. Nah, kemarin sudah kita baca bahwa saya'lamun ini adalah fi'il mudhari. Cuma ada di depannya sa. Apa itu artinya sa? Akan. Ya, akan. Jadi rupanya akan ini bisa masuk ke fi'il mudhari. Satu lagi yang masuk kepada dia adalah saupa. Ya. Jadi ada dua caranya. Jadi ada nanti ayat mengatakan saufa ta'lamun. Tapi ada pula seperti ini saya'lamun. Jadi fi'il mudhari itu bisa dimasukkan sin dan saufa. Ya, dicatat. Berarti menjadi tanda juga itu bahwa sin dan saufa dia hanya masuk ke fi'il mudhari. Cuma perbedaan sin dan saufa artinya sama akan. Sama-sama akan artinya. Cuma bedanya kalau sin atau sa dipakai akannya dekat. Ya, akannya dekat. Maksud dekat itu tidak lama nampak urutannya. Nah, kalau saupa akannya itu akan datang juga tapi jauh. Nah, itu beda. Jadi kalau sa di sini dia dekat. Maksudnya dekat nampak urutannya. Ya, nampak urutannya itu. Nampak urutannya. Kalau saupa dia jauh. Bedanya jauh itu nanti malah sering orang lupa. Kalau apa ini dekat. Ya. Nah, jadi kalau kita mau memasukkan biasanya kalau kita misalnya datang nanti ya ke rumahku atau datang ke sekolah. Nah, biasanya yang bisa dipakai adalah jangan saupa. Apa yang kita pakai? Saya akan datang. Gitu. Jadi kalau
kita misalnya pakai apa itu ya? Kalau kita misalnya menggunakan, kalau datang, apa ingat nggak bahasa Arab? Siapa yang sudah ada perbendaharaan katan banyak sama ini? Datang. Siapa yang ingat? Balkis, Sapira, Najwa, Nawal, ada ingat nggak? Nggak ingat ya. Kalau fi'il madinya misalnya ja'a, nah itu fi'il madinya ja'a. Nah ini dia, dibesarkan sedikit ya. Fi'il madinya ja'a. Ini contoh. Saya buat 28 lah ya, agak besar sedikit. Nah ini, ja'a. Ah, ja'a ini fi'il madi nih. Ya, ja'a fi'il madi. Artinya telah datang. Ah, ini. Ja'a fi'il madi telah datang. Telah datang fa'ilnya itu dia tuh. Nah, kalau ja'a nggak dimasukkan sin saupa. Yang masuk sin dan saupa itu kemana? Di awalnya dibuat. Lah, kedengaran nggak? Kedengaran. Dengar Ustaz. Nah, kalau ja'a kan fi'il madi. Kalau yang dimasuki untuk akan itu sin atau sa dan saupa itu kemana dimasukkan? Ke fi'il mana? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Nah, ke fi'il mudhari yang dimasukkan. Ya, ini ja'a, ini fi'il madi. Coba kalau fi'il mudhari, jadikan fi'il mudhari ja'a ini. Coba. Siapa bisa? Ayo. Yaju'u. Nah, yang betulnya adalah ya. Coba coba. Kalau qala memang yakulu, sama-sama berpenyakit itu. Qala yakulu. Tapi kalau ja'a, ayo. Ya, Yaja'u. ya. Kalau qala dia memang betul itu. Qala yakulu, ke situ penimbangnya. Tapi kalau ja'a Yaji'u. nah, Safira, Najwa, ini siapa ini? Najwa, Balkis. Yes. Nah, Nawal, ingat itu. Jadi ja'a yaji'u. Membuat fi'il mudhari kan sudah diajarkan. Jadi ja'a yaji'u berarti huruf penyakitnya apa ini? Huruf penyakitnya apa? Alif. Kalau di fi'il madi nampak huruf tertulis alif, tapi kalau mudhari ketahuan aslinya. Apa huruf penyakitnya? Ya. Nah, itu. Misalnya kalau qala, apa fi'il mudhari'nya kalau qala? Qala. Itu fi'il madi kan? Kalau fi'il mudhari'nya apa? Ya? Yakulu. Ah, iya tuh. Jadi qala yakul. Kalau yakulu nampak huruf penyakitnya tuh. Di qala nampak alif lagi, tapi kalau mudhari nampak yakulu. Yakulu apa? Kan ada wawunya. Berarti huruf penyakitnya waw. Ya. Itu kan sudah lewat pelajaran kita. Dicoba-coba. Nanti kan bisa apanya tuh. Misalnya, ini kembali kita kepada ja'a.
Ja'a telah datang dia. Ada failnya itu tersembunyi huwa. Nah, sekarang dibikin fi'il mudhari. Yaji'u. Nah, ini fi'il mudhari'nya. Di sini sebenarnya bisa apa ini? Bisa hamzah. Mungkin bisa begini. Ah, gitu. Jadi ja'a yaji'u. Yaji'u. Berarti yaji'u ini apa bedanya? Kalau ja'a telah datang dia, laki-laki nih. Kalau telah datang perempuan tentu ja'at. Nah, ada ta mati, ta taknis. Tapi kalau yaji'u apa artinya? Siapa dapat? Ayo. Kalau ja'a telah datang dia laki-laki. Telah datang dia laki-laki. Ja'a telah datang dia laki-laki. Nah, tapi kalau yaji'u apa artinya? Coba siapa dapat? Sedang atau akan. Iya buatlah. Siapa itu? Kalau ini kan ja'a telah datang dia. Telah kan itu yang fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari yaji'u apa artinya? Sedang atau akan datang. Siapa? Kan mesti ada fa'ilnya juga. Laki-laki. Ya, jadi sedang atau akan datang siapa? Siapa yang melakukan datang? Itu yang fa'il. Dia Coba. laki-laki. Dia laki-laki. Jadi yaji'u sedang datang dia laki-laki atau akan datang dianya laki-laki. Begitu menerjemahkannya ya. Kalau ja'a telah datang dia laki-laki. Kalau yaji'u sedang datang dianya laki-laki atau akan datang. Coba kalau kita buat misalnya aku sedang datang. Pakai sin saupa dia. Pakai sin dulu. Akan datang aku. Aku fa'ilnya. Saya ji'u. Apa? Saya Aku fa'ilnya. Kalau yaji'u kan dia fa'ilnya. Aku pelakunya. Coba siapa dulu? Nawal dulu coba. Akan datang aku. Ini sebenarnya sudah bisa akan juga, tapi ini yang akan pakai sin. Kan pelajaran kita pakai sin sekarang. Coba siapa? Nawal atau Najwa, Balkis, Sapira, diputar kepalanya, maksudnya diputar otaknya. Kalau yaji'u kan ini sedang atau akan datang dia. Sekarang aku. Ingat aja fi'il mudhari itu kan sebanyak 14 bisa diputar-putar. Kalau aku fa'ilnya bagaimana? Ya, Citu. Kalau yaji'u tetap juga dia itu. Ayo. Ini sebenarnya sudah lewat pelajarannya. Kan bisa membuat tasrif 14. Berarti 14 itu ada berfa'il ana itu. So, apa? Aji'u. Itu siapa jawab itu? Nawal. Jadi aji'u. Sekarang dimasukkan sa. Coba. Sa'aji'u. Iya. Jadi kalau nanti orang bertanya, jadi
akannya ini dekat ini nih, bisa diurai. Jadi pakai sa ya. Ini. Sa a gini dia. Kan? Jadi sa'aji'u. Seperti ini. Inilah. Sa-nya itu apa artinya ini? Memastikan akan ini. Akan. Akan. Sa-nya itu. Baru aji'u di sini. Aji'u ini nggak akan lagi. Aji'u artinya aji'u akan datang juga, tapi ini yang pasti akannya saja. Jadi datang aku, aji'u. Aji'u. Aji'u bentuk apa ini? Saya coba sama-sama. Aji'u bentuk apa? Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Aji'u fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tersembunyi ana. Tersembunyi ana. Jadi dengan dipakai sin di depan itu akan artinya. Tapi akannya itu dekat. Maksudnya hari ini mungkin dia datang atau sebentar lagi dekat. Jadi sa'aji'u. Jadi nanti kalau datanglah ke rumah saya, ya, ji'i, kan itu kata orang, fi'il amarnya dibuat insya Allah sa'aji'u ghadan, dekat. Jadi itu kalau sin. Tapi kalau dibuat saupa, itu nggak jelas. Saupa itu nggak panjang ceritanya, ya itu bedanya. Jadi masuk ke fi'il mudhari juga kalau dipakai saupa, wah itu nggak nggak bisa ingat kita kalau dipakai saupa, ya. Jadi kalau dipakai saupa nggak jelas. Jadi saupa jangan dipakai. Itu makanya di ayat ini jelas dekat, tapi kalau saupa beda itu panjang. Misalnya dipakai di sini boleh, ya kalau dalam kalimat kan saupa, seperti ini. Saupa ajidu. Jadi saupa ajidu maksudnya saupa ajidu saupa ajiu bukan ajidu ya. Saupa ajiu. Berarti pengertiannya saupa di sini akan juga. Akan juga ini. Kalau di sini akan juga tadi kan itu akan juga. Ini saupa akan, sa akan juga. Apa bedanya? Sa'aji'u dan saupa aji'u. Silakan. Apa yang sa'ajidu akannya itu dekat. Kalau saupa ajidu jauh. Jauh. Kadang-kadang lupa. Makanya maksud dekat di sini bisa diurai. Paham ya pelajarannya? Jadi sin dan saupa menandakan akan, dia memang khusus hanya masuk ke fi'il mudhari. Cuma bedanya kalau saupanya jauh bisa kita lupa. Kalau sin dekat. Ya. Sampai di sini mengerti?
menggunakan sin dan saufa. Mengerti. Hati-hati ya. Fi'il mudhari, dibaca nih, kan sudah dicatat mungkin ya. Fi'il mudhari menunjukkan masa yang akan dapat, menunjukkan masa yang akan datang. Oh ya, ini ada tinggal ini. Kemarin tinggal ya. Diperbaiki sedikit ya, ditambah sini. Fi'il mudhari menunjukkan masa yang akan, ya boleh, itu saja. Masa yang akan ini. Yang akan ini betul tuh, boleh. Masa yang akan, jadi dikasih koma supaya ada mengerti. Fi'il mudhari menunjukkan masa yang akan datang ya. Kalau ragu makan akan datang, boleh. Akan datang. Oh. Fi'il mudhari menunjukkan masa yang akan datang. Ini. Kalau fi'il madi yang telah semua itu. Jadi fi'il mudhari menunjukkan masa yang akan datang. Dapat menggunakan di depannya satu sa atau sin, yang satu lagi saufa. Siapa yang ingat di surat Al-Baqarah itu pangkalnya ada di jusnya itu, di garis di jus saya lihat ada bacaan sa pangkalnya. Apa siapa ingat? Ayo Safira, Nawal, Balkis kalau sering mengaji, Najwa, sa, itu pangkalnya. Apa itu? Di jus. Kalau dibaca mulai dari alif lam mim, itu kan panjang ayatnya itu 216 ayat. Ada sa di situ apa? Gak ingat. Di jusnya, nama jusnya itu. Apa? Ada jus alif lam mim, ya kan? Terus apa lagi? Sama. Jus apa? Jus sama. Itu kalau jus amma sudah di belakang itu. Jus yang pertama apa namanya itu? Kalau jus yang kedua, jus keberapa itu? Ada pangkalnya saya kulus sufaha. Ada ingat? Ada pernah baca itu? Saya kulus sufaha. Ada Ustaz. Itu dia. Saya kulus sufaha umma. Saya kulus sufaha. Kan ada pakai satu. Jadi itulah tandanya saya kulus. Jadi kalau yakulu apa artinya? Ayo lomba. Qala fil mudhari'nya yakulu. Kalau qala apa artinya qala? Berkata. Ini siapa jawab ini? Balkis. Yes. Qala berkata. Kalau yakulu? Sedang berkata. Ya, sedang berkata. Atau akan berkata dua. Tapi kalau saya kulu, dikasih sin. Akan berkata. Jelas itu akan berkatanya. Berkata nanti itu berkata itu lama masanya atau jauh waktunya atau dekat? Dekat. Itu makanya berkatalah waktu itu, tapi ini sudah lewat mas ceritanya. Begitu dialihkan mulanya kiblat dulu kan, setelah kiblat yang kan ke Baitul Maqdis, tidak ke Masjidil Haram. Mula-mula dulu memang semasa Nabi Adam kiblatnya ke Masjidil Haram. Tapi ada yang mengatakan karena sudah kotor atau bagaimana, akhirnya kiblat ke Baitul Maqdis di Palestina. Palestina itu.
Setelah itu datang diutus lagi oleh Allah Nabi Muhammad. Jadi untuk menguji orang-orang Yahudi, mau nggak orang ini mengikut Muhammad. Balik lagi arah kiblat ke Masjidil Haram. Begitu dibalikkan kiblat ke Masjidil Haram, saya kulus sufaha, ya, akan berkatalah tidak lama setelah itu orang-orang yang bodoh, maksudnya yang tidak paham, bertanya orang itu kenapa dipindahkan lagi kiblat. Itu maka dipakai sa. Mengerti itu keempat-empatnya. Ini sudah mulai kajian kita ini untuk memahami Al-Quran, ya. Jadi itu makanya ada saya kulu. Apa bedanya tadi dengan saufa? Misalnya dibuat pula saufa yakulu. Apa bedanya? Kalau saufa akan jauh. Ya, jauhnya itu kadang-kadang sudah lupa. Itu makanya nanti hari akhirat itu kan masih jauh. Tapi sebenarnya nggak begitu jauh, tapi sering orang lupa. Coba kalau hafal kamu ayat pendek-pendek, coba kita baca Al-Hakumut Takasur. Ayo sama-sama. Al-Hakumut Takasur. Apa sambungannya? Coba lihat Quran. Kalau Tadzurul maqabir. terus, Kalla saufa ta'lamun. ada saufanya kan? Ada. Itu dia. Apalagi? Kalla saufa ta'lamun. Terus? Summa kalla saufa ta'lamun. Ya, summa kalla saufa ta'lamun. Pakai kalau di sini tidak dipakai saufa, tapi kalla saya'lamu. Kalau di At-Takasur itu dipakai saufa. Coba mulai berpikir apa bedanya di surat At-Takasur itu dengan di surat An-Naba. Ayo. Di surat At-Takasur itu kan Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna summa kalla saufa ta'lamun. Kalau di sini disebutkannya allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa kalla saya'lamun. Apa bedanya itu? Ayo. Apa bedanya dalam surat At-Takasur? Dia pakai kalla Saufa ta'lamun. saufa ta'lamun. 2 kali di dua. Kalau di dalam surat An-Naba, kalla Saya'lamun. saya'lamun 2 kali pula. Kemarin sudah Ustadz sebut kalau berkali-kali, 2 kali disebutkan berarti untuk menekankan perlu penegasan, ya. Nah, ini bedanya apa tadi supaya ingat pelajarannya apa bedanya di surat Takasur dengan surat An-Naba? Di At-Takasur itu saufa. Iya, Saufa saufa. Kalau di An-Naba, pakai sin. ya pakai sa saja, ya, sin. Lalu apa bedanya? Yang tertulis, ya, itu memang yang tertulis. Tapi kalau yang bedanya apa? Akan semua itu. Kalau diterjemahkan kan akan juga, di Takasur akan juga. Kalau di Naba akan juga, apa bedanya? Kalau sin dekat, kalau saufa jauh. Sin itu di mana tadi? Di surat mana? Di An-Naba. Kalau saufa? At-Takasur. At-Takasur.
Jadi di takasur itu makanya untuk tahu di akhirat kan itu nanti tuh kelak dia atau mereka akan tahu nanti bagaimana. Tapi itu lupa karena pakai saupa. Kalau yang ini diuraikannya. Kalau yang ini kan terurai. Nah, kelaknya ini saya lamun. Itu makanya kalau dilihat terjemahnya, coba kamu lihat nanti terjemahnya semuanya. Nah, kan diceritakannya di situ. Nah, coba terjemahan dulu membacanya. Coba Balkis terjemahannya saja mulai dari alam naja'alil arda, lambat-lambat coba. Kan sesudah summa kalla saya'lamun baru alam naja'alil, coba terjemahkan lambat-lambat. Alam Mulai alam naja'alil arda mihada, lambat terjemah. Coba. Ada Quran pakai terjemah. ada Ustaz. Ah, coba. Bentar Ustaz. Ya, Alam bukankah naja'ali enggak langsung aja terjemah biasa. Coba oh, lama-lambat. bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ah, ingat ya. Kan diuraikannya jelas itu kan bumi sekarang kita. Jadi ini masalah hari akhirat juga. Di takasur itu hari akhirat juga. Cuma kalau di takasur itu enggak diuraikannya. Pokoknya nanti terkejut aja orang itu. Karena di surat takasur itu orang kalau berlomba-lomba bermegah-megah nanti lupa. Baru. Kalau di sini diuraikannya detail. Bukankah sekarang kita kan tinggal di atas bumi. Kalian tinggal ada di Jogja, ada di Madura, kan masih di atas bumi kita. Ustadz sekarang ya sedang di Aceh, tetap juga di atas bumi. Terus apa lagi terjemah kedua? Alam Najah al-Mihada, terus apa lagi? Terjemahnya saja. Dan Lanjutnya. gunung sebagai Ya. hamparan. Gunung hamparan kan Sebagai itu pasak Ustaz. sebagai pasak ya. Ya. Jadi gunung itu untuk menguatkan kita tinggal di bumi. Terus apa lagi? Lihat aja terjemahnya. Apa lagi? Sebagai pasak. Ya, sudah. Kan terurai itu bumi. Sudah itu ada pasak. Sudah itu apa lagi? Pasang-pasangan. Kan ada pasangan Hmm. berkembang biak ayah ibu. Ya kamu Ya. pun nanti ya pasangan suami istri ya. Terus apa lagi? Terus Tidur ya enak tidur. Terus apa lagi? malam. Malam Malam ada dirasakan istirahat. Terus apa lagi? siang Yang mencari Ya, penghidupan. siang bekerja, ada yang jualan, ada pegawai, ada nelayan. Kan perkembangan manusia itu nampak diuraikan dari bumi. Terus apa lagi? 7 langit yang kokoh. Ya, iya, 7 langit itu kan ada hujan segala. Terus apa lagi? Matahari, matahari Nah, yang ada matahari lagi. Terus apa lagi? hujan, hujan Terus apa gunanya hujan itu apa lagi? untuk wiji-wiji, menumbuhkan tumbuhan Terus ada tumbuhan. Terus apa lagi? kebun, Ah, kebun. kebun. Habis itu apa lagi? Hari keputusan. Nah, kan nampak itu. Itu makanya dipakaikan sa itu. Kan nampak urut-urutannya itu dekat-dekat. Jadi kalau orang yang sadar, akannya itu dekat, maksudnya terurai. Tapi kalau di al-haq, di at-takasur enggak. Al-haqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalau asik bermain-main aja, begitu nanti sudah mati, baru hari berbangkit, lupa. Kala saufa ta'lamun, baru sadar. Jadi itu bedanya saufa dengan saya'lamu. Kalau pakai sin dia terurai dia, jadi nampak urutannya itu. Ya, kalau misalnya kalau mau kalau Nawal dari Madura, mau ke
ke apa nama Surabaya, nampak lewat jembatan, nampak lewat Suramadu, terus baru nampak itu di dekat, maksudnya nampak jelas urut-urutannya. Jadi begitu kita tinggal di bumi, terus berkembang biak, cari kuliah, bekerja, beranak pinak, terus gaib, terus meninggal. Nampak itu baru bertemu. Itu maka beda ayat ini, ada yang di sini terurai sebenarnya manusia, bangsa kita manusia ini yang sadar biasanya baik. Kalau dia mengerti Al-Quran, itu maka dipakai saya'lamu. Baru yang di bawah ini pelajaran kita yang baru lagi, pakai summa. Summa ini dipakai, ini nanti akan diuraikan lebih lama lagi ya. Summa ini dia sebenarnya kata sambung, huruf atap namanya. Cuma summa ini dipakai setelah sudah terakhir. Maksudnya kalau bahasa Arab, bahasa Quran, fa itu summa juga artinya. Kemudian juga fa. Kalau ada fa itu kemudian juga artinya. Kalau summa kemudian juga, cuma beda. Kalau pakai fa, itu ada antrinya, itu tertib. Kalau summa ini sudah terakhir. Jadi kalau besok minggu depan ya belajar huruf atap ini kita, kata sambung, maka kalla saya lamun itu disambungkan terakhir summa kalla lamun. Jadi maksudnya nanti summa ini misalnya begini, kan kamu 4 orang. Pertama Ustadz suruh dulu Balkis. Habis itu Najwa, itu pakai fa itu. Balkis, Ustadz katakan. Kemudian Najwa, kemudian Safira, itu pakai fa itu. Kemudian juga, kalau terakhir ke Nawal baru dikasih nanti summa, penutup. Jadi manusia setelah berkembang biak, bikin rumah, jalan ke sana, jalan kemari, wisata, belajar, macam-macam lah. Enggak, nanti baru datang hari putusan. Putusan itu kiamat pembeda, ya mungkin meninggal, baru itu. Makanya katanya dekat, sebenarnya sama juga, cuma kalau sa ini bisa dinampak terurai, ya, nampak dekat-dekat jalannya. Tapi kalau saupa terputus, pokoknya nanti aja gitu. Maka orang sering terkejut ya. Jadi itulah pelajaran kita untuk sekarang. Cuma kamu ingat apa yang intinya sin dan saupa, coba sambung apa? Ayo ambil kesimpulan. Sin dan saupa Artinya sama-sama akan. terus ya sama-sama akan, namun masuknya kemana? Ingat, masuknya ke fi'il mudhari. ya, cuma bedanya apa? Yang sin itu akan dekat, yang saufa akan jauh. Ya, maksudnya dekatnya nampak urutannya ya. Kalau ini yang buktinya. Jadi kalau sin itu nampak urutannya, jadi rasanya dekat. Habis ini, habis ini nampak. Tapi kalau saupa putus dia. Ya, itu bedanya. Itu pelajaran kita untuk hari ini. Sebenarnya ya hati-hati ya, maksudnya bagus-bagus dipahami. Makanya membaca Al-Quran, masih ingat Nawal, waktu hafal dulu ayatnya, dulu kan menghafal aja Nawal ya. Iya. Itulah, itu bedanya. Nanti kalau kamu sudah lebih besar lagi, sudah SMA, sudah mahasiswa, wah, itu lebih dalam lagi nanti pahamnya. Kalau dulu memang disuruh menghafal-hafal aja. Amma yatasaalun anin naba'il azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna summa. Itu enak menghafal-hafal. Tapi
Kalau diuraikan masalah anak-anak, itu payah. Kamu sekarang sudah bisa berpikir. Sudah bisa. Kita kan makhluk yang berpikir. Itu pelajaran kita. Jadi yang diingat, mulai dari pelajaran pertama ini, sudah mulai kita itu. Makanya metode kita belajar sekarang, kita mempelajari semuanya. Masih ingat nggak? Dilihat-lihat juga ini. Amma yatasa'alun, bagaimana menguraikannya. Anin nabail azim, bagaimana menguraikannya. Allazi hum fihi mukhtalifun, bagaimana menguraikannya. 4 dan 5 atau 4 saja. Ini dia. Kalla saya'lamun. Nanti ditambah summa kalla saya'lamun. Sampai berapa ayat ini? 40. Ayo, 40 ayat. Ya, jadi kita mengerti. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Itu makanya Al-Quran itu dalam bahasa Arab nggak bisa dipermainkan suka-suka hati orang menerjemah. Ada undang-undangnya. Ya, jadi itulah Quran. Kami turunkan dalam bahasa Arab supaya kamu bisa berpikir mendalaminya, bahwa dia adalah pedoman hidup. Ya, mudah-mudahan Opung sehat atau Ustadz sehat, kamu bisa belajar sampai besar, sampai betul-betul menjadi orang alim. Itulah kenangan-kenangan Ustadz yang saya berikan kepada kamu berempat. Ya, kamu pun nanti diajarkan pula. Sudah besar nanti ataupun sudah ada kemampuan mengajar pula. Jadi menjadi orang berkelanjutan ilmunya. Jadi Allah sangat reda kepada orang yang mengajarkan firman-Nya kepada manusia supaya jangan sesat dalam hidup. Jadi memang sampai sekarang manusia itu sedikit saja yang percaya tentang hari akhirat, tapi nggak tahu berapa jumlahnya. Dibanding dengan orang yang tidak percaya, lebih banyak orang yang tidak percaya. Dalam ayat kan sudah disebutkan, walakinna aksaran nas la ya'lamun. Sayang sekali banyak manusia tidak mengetahui atau tidak sadar tentang itu. Jadi kalau sadar tentang hari akhirat, kita mempersiapkan hidup dengan baik. Kalau nggak sadar hari akhirat, nanti stres itu. Ya, sampai di sini pelajarannya. Mari berdoa. Allahumma, coba. Allahumma fakihna Fitin. Wa'alimnal hikmah wa wa takwil. Wa'alimna lughatal Quran wa'alimna lughatal Arabi. Doa jamaah lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, sama-sama. Sama-sama.